Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Mas Indra. Hari ini aku pengen nge-review salah satu kedai kopi yang ada di Jalanan Raya Balikpapan nih, yang terkenal banget kalau udah jam pergi kerja, pulang kerja macet. Nah, namanya Jalan MT Haryono. Kalau lu tahu, kalau kamu tahu Giant MT Haryono, ya sudah. Kita sekarang ada di depannya langsung. Kita sekarang berada di kedai kopi Cogger Balikpapan. Aku ditemenin sama salah satu board of manajemennya Cogger Balikpapan, yaitu Mas Umam ya. Ya. Oke, Mas Umam. Mas, aku mau nanya nih. Iya. Jangan tegang dong, Mas. Relax aja. Mau nanya. Kayak di interview. Iya. Itu Itu interview gitu. gimana sih ceritanya Cogger itu awalnya buka di Balikpapan gitu? Gimana sih? Bisa nggak diceritain ke aku gitu? Jadi kedai Cogger pun hadir, alhamdulillah ternyata sudah genap 1 tahun di Satu Kota tahun? Balikpapan. Benar sekali. Dari tahun berapa itu? Tahun 2020, 2020 tepatnya ya? tanggal 15 Maret tahun kemarin. Sekarang sudah 15 Maret, gengs. Selamat ulang tahun, Cogger. Ulang tahun. Berarti kita udah lewat ulang tahun ya. Oke. Ya jadi Ya, ternyata tuh. sudah nggak kerasa ya, sudah Nggak kerasa setahun banget, di setahun. Kota Balikpapan. Iya. Bener. Menemani anak muda, terus pertumbuhan anak-anak muda yang membersamai mereka gitu. Betul banget. Betul banget. Membangun Kota Balikpapan. Iya, benar-benar. Iya sih, Mas, setahun tuh nggak kerasa banget ya, karena kalau menurut aku nih 2020 tuh isinya cuman Januari, Februari, rebahan, udah Desember. Serius gue tau gitu. Belum berapa, ya maksudnya kita juga nggak lepas dari kondisi yang kayak gini, Indonesia COVID lagi segala COVID gitu macam. ya. Tapi tenang guys, ini udah ada jarak. Iya. Udah ada jarak. Jaraknya Jadi berapa? kita- Kalau dikira-kira udah ya protokol banget lah. Si aman. Oke. Terus gini Mas, terus apa lagi Mas? Jadi Cogger tuh hadir di 15 Maret 2020. Benar. Terus apa sih yang melatar belakangi Cogger itu mewarnai dunia perkopian Balikpapan? Ya, jadi melihat potensi sih sebenarnya ya, potensi Balikpapan yang penuh dengan warganya gitu ya. Kemudian juga kopi ini sudah menjadi minuman yang umum yang menjadi kebutuhan pokok saat ini gitu ya. Nongkrong nggak lepas dari kopi, sampai belajar pun nggak lepas dari kopi gitu kan. Nah, itulah yang menjadi melihat potensi itu, kemudian melihat populasi Kota Balikpapan pun itu menjadi sebuah peluang Kota Cogger sendiri untuk bisa hadir di Kota Balikpapan. Iya, seperti itu sih, melihat peluang karena kopi juga menjadi minuman keseharian ya. Seperti itu sih. Apalagi sekarang orang Balikpapan sudah nggak awam banget nih sama kedai-kedai kopi ya gitu. Kalau dulu kan kita taunya kopi sobek, Kopi sobek, kopi saset itu kan, atau kita lari Ada kopi kemana hitam gitu. gitu Iya kan. gitu doang. Tuh, jadi ingin juga sih memberikan pelayanan ya, jadi menikmati suasana kedai pun ya dan sambil minum kopi gitu. Kalau dilihat pun suasana kami pun di kedai ini no musik segala macam, ditemani dengan burung-burung. Nah, gitu. itu. Suasana tenang sih yang pengen dihadirin untuk pelanggan setianya Cogger. Jadi kalau pengen nongkrong di kedai kopi yang Iya. suasananya cozy banget nih, Iya. Cogger aja jawabannya ya. Ya, Cogger ya. Iya sih, seperti Mas. itu gitu ya. Emang sasaran kita kan memang mahasiswa, pelajar, anak muda yang ingin berdiskusi ya, menemani produktivitas mereka ataupun komunitas yang mau rapat di sini, mau diskusi dan ada acara, kami sangat memfasilitasi mereka gitu. Ada acara juga bisa Iya. hari ya. Ya, apalagi acara yang mereka bentuk itu adalah acara yang positif gitu kan. Contohnya? Contohnya beberapa hari waktu itu juga ada kayak closing kegiatan di sini, Closing atau kegiatan. ya maksudnya kegiatan kepemudaan yang cukup ramai juga ya. Setelah kemudian pun kita juga memberi beberapa fasilitas untuk komunitas yang mau diskusi di sini, kasih diskon, kasih ini dan ini dan fasilitas yang lain sebagainya. Gitu.
Jadi kalau komunitas kemarin bisa dapat diskon nih Mas. Iya. Buat teman-teman yang punya komunitas, kalau pengen kumpul-kumpul gitu, sama bareng-bareng bubon komunitasnya, ke Cogger aja. Ya. Berapa persen Mas diskonnya? Silakan hubungi saya aja ya. Langsung minta Nanti kita Mam ya. Oke, kita langsung jadi minta ya. Mas Mam. Ya. Terus ini Mas, aku tuh suka banget awal dari aku masuk dari hirup pikuknya jalanan MT Haryono ini kan pasti anjir lah pokoknya. Capek ya kita kan, kalau apalagi pas pulang kerja sore gitu kan udah jalanan macet, kita pengen dapat tempat nih, dapat tempat nongkrong itu yang bikin adem hati sama jiwa gitu kan. Pas aku masuk ini pas banget. Iya. Pas banget. Kalau kalian masuk ke Cogger dari pintu depan, kalian langsung disambut sama indahnya suara air mancur. Ntar lu lihat sana deh. Iya, ada air mancur. Bagus Jadi, banget. Suasana alam gitu Alam Mas, banget, Kalau iya. beberapa kedai mungkin memilih untuk ada live musik, kemudian ada musik yang disetel sangat keras, itu sangat mengganggu kalau kita diskusi ya sebenarnya. Ya seperti itu. Kemudian apalagi ditemani dengan beberapa seduhan kopi kita Nah. yang ya bisa dibilang enak sih gitu ya. Hmm. Oh ya, nih salah satu ya P60. Ya. Ini beansnya dari Makasih Mas. pakai Arabica Malabar. Oke. Ini salah satu khasnya kedai Cogger. Jadi kalau Mas Indra mau minum sepuas-puasnya, Sepuasnya. bayarnya. Serius. Iya, sepuasnya. Terus bayarnya Seikhlasnya. serius. Barani coba. Nggak bote ini, Bo. Nih, biasa minum kopi tapi Mas Indra. Biasa sih, memang biasa kalau ke kedai kopi itu kalau nggak V60, itu sih lebih sering kalau nggak V60 ya kopi susu, atau nggak tubruk ya. Kalau model kayak cafe latte itu agak-agak kurang. Iya. Kecuali lagi udah aus banget itu lah. Iya. Pakai es kan gitu. Ya, jadi di sini pun kopi non susu kayak misalnya Brazilian Ice juga enak tuh. Brazilian Ice. Americano. Kalau Americano kan kayak kopi hitam ya, gitu ya. Kemudian ada long black. Kemudian itu ada Kalita dan lain sebagainya. Nah, antara kopi-kopi itu adalah bayarnya seikhlasnya. Gimana? Oh gitu. Kopinya tadi enak nggak? Enak Mas. Rasa kopi. Iya pasti. Ini Malabar banget rasanya rubah. Tapi tenang juga buat pelanggan yang lain, kalau misalnya nggak biasa minum kopi, ada juga tersedia kopi susu gitu ya. Ada Ya, kopi susu juga, ada ya? kopi susu juga. Mas, ntar dulu nih. Sebelum lanjut ke kopi susu, kopi dan susu nih ya. Kopi susu, kopinya diminum, susunya diminum juga. Ntar dulu. Nih, apa sih Mas yang bikin yang kepikiran Mas tuh bisa bikin menu nih ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Iya. Ini Jadi maksudnya apa ya, kalau beginian ini? ya kalau misalnya khasnya Cogger ya, kalau Mas Indra tahu sebenarnya Cogger ini adalah sebuah bisa dibilang franchise ya. Oh, oke. Iya. Oh, berarti model kayak ini ya, kopi shop Janji Jiwa. Iya, cuman kita mungkin lebih sederhana sih dari Janji Jiwa dan lain sebagainya. Jadi di kedai Cogger itu kalau pusatnya kan ada di Bandung ya. Bandung Jadi ya? memang khasnya Cogger ya harus ada kopi seikhlasnya gitu. Kalau nggak ada kopi seikhlasnya nggak bisa dinamain kedai Cogger gitu. Dan Tuh. beans yang kita ambil pun ini beansnya dari petani yang menjadi apa namanya itu? Rekanan. Menjadi bukan rekanan, binaan. Binaan. Iya, binaan dari Cogger sendiri. Bah, berarti Gitu. Jadi keren juga ya Mas ya. ya binaannya masalah hitung-hitungannya kok bisa ya, bahkan ini V60 ya ada yang bayar 1.000 juga nggak masalah, ada bayar 500 juga nggak masalah gitu. Kalau secara hitungan sih memang nggak dapet, cuman ya memang harapan kami para manajemen pun berharap semua orang bisa minum kopi ya, semua orang bisa minum kopi walaupun dia keterbatasan masalah pembayaran. Jadi nggak takut lagi ya V60 milik orang yang berduit doang gitu kan, atau beberapa minuman Beberapa kopi kalangan lain, doang, beberapa kalangan doang gitu. Harapan semua orang bisa menikmati enaknya kopi gitu ya, menikmati seruputnya kopi. Nah, itulah masalah hitung-hitungan ya biar Allah yang hitung lah ya. Kalau udah hitungan Tuhan kan kita nggak tahu gitu, beliau yang atur semuanya. Nah seperti itu. Tapi guys, kalian harus tahu. Ini walaupun konsepnya ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya, rasanya,
Lu nggak bisa bilang nih kopi bayar sekilas, lu nggak bisa bro. Kalau menurut aku sendiri nih, Iya. pas aku rasain, ya ini bener-bener diseduhnya tuh beneran pakai Metode yang ini ya. metode yang bener gitu kan. Jadi ya bukan asal-asalan lah. Jadi apa ya? Spesial lah kalau Iya. spesial banget gitu. Kalau ada yang lu pesen V60, memang tulisannya menu seikhlasnya bayarnya. Tapi kalau lu bayarnya kebangetan, lu janganlah. Ini kopi enak banget gue bilang. Enak banget gue bilang. Sumpah. Iya, kalau yang mengerti kopi bahkan beliau menghargai lebih dari harga standar di luar gitu, Iya, karena pasti. tahu masalah kualitas walaupun bayar seikhlasnya kami tidak mau menurunkan grade itu. Gitu ya. Ya masalah hitung-hitungan karena kan semua ini punya hitungannya saat membuatnya. Kami kuantitas dan kualitas tidak ingin kami kurangi. Mantap. Mas Umam mau nyobain? Saya nggak biasa sebenarnya minum kopi begini. Saya menjual kopi. Oke, Mas Umam. Terus Mas, dari menunya ini nih, kan kalau menu kopi kan yang recommended itu yang V60. Ya, Iya. Kalau yang non kopi, ya. Kalau ini kan kopi tanpa susu ya, Iya. kita juga punya kopi yang pakai susu. pakai susu. Iya. Oh iya, gua lupa Signature di balik. sini itu, signature di sini itu adalah namanya Bon Crema, jadi khasnya kedai Coger, Bener lu. nggak ada di Bon tempat lain. Crema ini apa? Ini jelasin dulu Mas. Jelasin dulu. Apa Ini ini? namanya Bon Crema itu adalah kopi kismis. Kopi kismis. Ya, nanti ada ekstrak kismis. Jadi buat yang baru pertama belajar minum kopi, dia manisnya itu manis kismis. Jadi antara perpaduan pahitnya kopi dan manisnya kismis ini adalah enak gitu ya. Ini menjadi khas dan best seller di kedai Coger gitu. Kalau misalnya kita minum cappuccino itu kan masih pahit-pahit ya. Betul. Mochaccino ada sepet coklatnya, kemudian latte apalagi yang maksudnya sama gula. Tapi kalau udah Bon Crema, kopi kismis itu enak banget. Ya, Nanti Mas Indra pahit, harus coba. manis itu ya. Iya, benar sekali. Sepahit kenangan, semanis Semanis. harapan. Dos kan dos. Oke. Bisa banget nih Mas Indra ya. Nah itu jadi ada beberapa lagi sih menu kami gitu ya, banyak dan banyak nanti kalau teman-teman ke kedai Coger bisa coba. Ya, guys, lu harus coba. Namanya Bon Crema. Itu es kopi ya Mas ya? Es kopi. Biasanya es kopi. Lu panas-panas nih, hati lu lagi panas nih, misalnya sama mantan putus, lari ke Joger lu bilang. Adem sini po, adem lu bilang. Coger jadi pelarian ya. Iya sih Mas. Ya gimana kalau yang bikin tenang dan menenangkan itu jadi opsi, kenapa enggak ya? Ya itu dari tadi kopi yang bersusu, jadi macam-macam lagi juga kopi bersusu lainnya. Terus Mas, untuk ini kan tadi Mas bilang kedai Coger ini kan menyasar ke anak-anak muda, sekolah, Iya. mahasiswa gitu kan. Ini kalau pola pikir mereka yang mungkin masih kuliah tapi belum, ya maksudnya masih uang jajan itu masih minta sama orang tua lah Iya. biasanya. Ini kalau untuk harga sih gimana sih Mas? Ya, jadi untuk harga sesuai sama target market ya. Bukan banget ya? Ya, target market kita adalah mahasiswa. Jadi kalau misalnya harga yang paling mahal itu cuman 15.000 gitu, harga. Ya cuman segitu doang gitu. Jadi buat mereka bisa menikmati. Nah, kemudian ada juga yang harga yang lebih rendah lagi juga ya. Jadi emang untuk harga sangat ekonomis sekali, teman-teman bisa langsung ke kedai Coger ya. Harga itu sangat ekonomis, sesuai sama budget teman-teman. Bahkan ada yang seikhlasnya. Iya. Lu datang ke sini bawa duit 15.000. Tapi lu bisa dapat lebih dari itu di sini. Percaya sama aku kok. Percaya lu. Menikmati banget ya. Banget enak banget Mas sumpah. Ya itu. Jadi kalaupun mungkin ada nih Mas Indra yang nggak bisa minum kopi, kan ada. Yang nggak biasa minum kopi, kita juga nggak cuma menyediakan kopi doang. Ya. Ada juga non kopinya. Apa itu Mas? Aku lihat dulu ya. Nih ada menu kopi. Non kopi. Macam-macam. Ada yang di sini sih khasnya strawberry milk candy, dia pakai pure strawberry asli. Pakai strawberry asli. Ya, Jadi bukan pakai sirup. Bukan sirup. Bukan gitu sirup, ya. Ada ya. pure asli, kemudian ada yang
khas segernya ada lemongo, dia pakai pure mangga, kemudian slice lemon, seger banget. Ya, Boleh kah mas aku pesen itu? boleh. Habis ini kita serbu ya. Siap. Banyak lagi sih, ada cookies and cream itu es krim yang di blend sama biskuit, itu enak banget, rekomendasi di sini. Cookies and cream itu menu jajannya mas? Non-kopi. Iya, namanya cookies and cream mas. Jadi dia di blend sama antara es krim Ini. iya, es krim vanilla kan udah enak tuh, di blend sama biskuit, enak banget pastinya. Cookies and cream. Ada percoklatan juga ada. Bahkan ada menu tradisional buat bapak-bapak yang ingin kehangatan gitu ya. Buat Kehangatan. bapak-bapak yang pengen banget nih bawa bininya, tapi juga pengen dapat kopi-kopi yang tradisional. Mari Pak, monggo Pak, Inara kemari. Iya. Ke Coger Bapak nih mas ya. Ya, jahe, wedang segala macam. Kita enak banget kok, teman-teman. Bukan yang sasetan loh ya, tapi emang dari UMKM dan keasliannya terjaga. Bukan yang sasetan, maksudnya yang biasa di warung gitu. Tapi keasliannya enak banget. Oke. Kemudian ini sih yang kita sharingkan ya Mas Indra. Kami di baliknya operasional Coger ini sendiri pun, Coger hadir di Balikpapan itu, Coger Balikpapan itu adalah sebenarnya sebuah wakaf produktif ya. Wakaf Produktif. Ya, kalau misalnya kita beri wakaf kan kasih tanah, kasih ini ya. Coger ini pun adalah sebuah wakaf produktif. Kemudian kalaupun ada keuntungannya itu bukan owner atau kita yang makan sendiri gitu, tapi itu memang untuk disumbangkan di salah satu pondok di Kota Balikpapan. Wah gila men. Ini kayaknya baru pertama kali di Balikpapan nih ada kedai kopi yang pakai wakaf produktif nih. Iya. Walaupun aku nggak tahu wakaf produktif apa detailnya, tapi aku bilang ini bagus loh idenya. Aku bilang nggak tahu sih apa. Jadi setiap pelanggan yang minum di sini dia juga turut menyumbangkan ya keuntungan dari kedai Coger untuk pembangunan salah satu pondok yang ada di Kota Balikpapan. Oh iya, jadi untuk pelanggan-pelanggan Coger kalau yang datang ke sini selain dia belanja, dia juga bisa beramal sekalian ya Mas Benar ya? sekali, Mantap, beramal. Po. Apalagi pas hari Jumat kamu, Po. Banyak-banyak memang kamu belanja di sekalian beramal kamu, Po. Nah, Ntar dulu Mas. Oh, iya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana sebenarnya amin. Apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, jadi Mas Indra kalau kita minum tanpa snack itu kan juga garingnya. Adem tapi kosong gitu. Iya. Di kedai Coger juga banyak sekali menyediakan snack. Ada juga macam beberapa makanan yang lain ya. Tersedia juga kayak nasi rawon dan lain sebagainya, nasi goreng dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu aja cemilan yang bisa disantap sama Mas Indra gitu. Ada burger, ada rice bowl, kemudian juga ada beberapa snack lain yang ya. temani diskusi gitu kan. Gila. Ya, bisa sambil dicoba Mas Indra. Sini enak banget burgernya. Iya. Bisa pakai nggak? Ntar dulu pamit. Saya biasa makan burger pakai tangan nih. Ini langsung pakai ini. Boleh pakai tangan kok Mas Indra. Jangan Mas, malu saya Mas kan. Burger juga ada rice bowl-nya juga ya. Biasanya yang pakai begini nih istri saya. Pakai tangan nggak apa-apa kok Mas Indra. Ya, jadi kita juga pakai patty yang nggak sembarang patty ya. Maksudnya dagingnya ini. Patty-nya sendiri ini kayaknya dia homemade ya Mas ya? Ya, kita beli di ini juga sih di Frozen, tapi dia kualitasnya yang bagus. Bagus ya. Ya. Dia pakai beef. Beef iya. Iya, nggak kalah lah ya. Burgernya warna merah, warna kuning gitu. Reviewnya yang bener ya Mas Indra. Ini dagingnya nggak dimakan. Sebelum kalau. Ya. Nggak kalah kan warna merah sama warna kuning? Kesini harus pesen ini. Kalian kalau kesini harus pesen ini. Harus banget. Masih ada lagi Mas Indra? Ya. Mau rice bowl-nya? Mohon maaf pemirsa, udah cuci tangan tadi. Jadi saya biasa makan pakai tangan untuk burger. Udah. Ya.
nanti dilanjut makan. Nggak mau lah. Durasi Pak. Ya jadi Oke. ini salah satu aja sih yang menjadi makanan di kedai Joger. Banyak lagi sih makanan yang lain gitu. Nasi juga ada. Ini ya Mas ya. Oh ini salah satu sih rice bowl gitu. Boleh coba lagi Mas. Oh, boleh silakan. Ini pakai ayam asli ya, bukan pakai apa namanya nugget ya. Oh, ayam asli ini ya. Mm-mm. Ayamnya mati kan Mas? Dipotong. Potong dulu ya. Iya. Kita cobain guys, Iya. rice bowl-nya. Ya, kayak ayam katsu gitu. Enak. Aku suka. Lembut di mulut. Mantap. Ya. Sih. Oke. Ini sih nggak biasa aja sih. Apa? Iya, cobain semua. Tadi udah burger, udah rice bowl, sekarang ini ada, ya kalian tahu lah ini apa nih. Tahu nggak ini apa? Kentang goreng, Bob. Kentang goreng. Enak. Kayak kentang goreng pada bikin. Aduh. Tapi Singkongnya coba. jarang banget ada kedai kopi yang nyediain menu singkong goreng. Mas. Iya. Jarang banget. Ini kalau ada nih berarti dia sesuatu banget lah. Temenin ngopi kan. Temen yang ngopi, pokoknya kopi sama singkong goreng. Mantep kok. Sambalnya lagi. Kurang sambalnya. Nah, Mas Umam, Ya. aku udah ngicipin semua ini menunya. Menu-menu yang recommended banget di Joger Balikpapan. Oh, dari burger, rice bowl, kentang. Aku suka banget singkong. Ini iya. kalau aku bungkus ya Mas ya? Bungkus ya. Oke. Guys, kita udah dengerin semua cerita tentang Joger Balikpapan dari Mas Umamnya. Mungkin itu aja dari kita berdua ya Mas ya. Terima Iya. kasih udah meluangkan waktunya, udah menerima aku untuk jajal kopi Iya, sama makasih snack-snack yang enak banget ini. Itu aja dari kita. Ceritanya di kopi, pastonya di kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.